warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang model pengajaran langsung dan model pengajaran konsep. Pengertian model pengajaran langsung. Model pengajaran langsung merupakan model pembelajaran yang berpusat pada guru, membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan pengetahuan secara tahap demi tahap. Menurut Cardy, model pengajaran langsung merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Pada model pengajaran langsung ini, pengetahuan yang dapat disampaikan guru berupa pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Dan di model pengajaran langsung ini dihindari menyampaikan pengetahuan yang terlalu kompleks. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pengajaran langsung. Yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian belajar. Kedua yaitu dalam melaksanakan pembelajaran, lingkungan belajar telah tersusun dengan sistematik. Yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan telah tersusun. Yang keempat yaitu adanya perubahan keterampilan dan sikap secara langsung. Selanjutnya yaitu karakteristik model pengajaran langsung. Salah satu karakteristik dalam suatu model pengajaran langsung adalah adanya saintek atau tahap pembelajaran. Selain memperhatikan saintek, juga harus memperhatikan variabel lainnya seperti fokus akademik. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya yaitu fase model pengajaran langsung. Pada model pengajaran langsung terdapat 5 fase. Yang pertama adalah fase orientasi. Pada fase ini, pengajar memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi pelajaran. Pada fase yang kedua yaitu fase presentasi atau demonstrasi. Pada fase ini, pengajar dapat menyajikan materi baik berupa konsep maupun keterampilan. Pada fase yang ketiga yaitu fase latihan terstruktur. Dalam fase ini, pengajar merencanakan dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan-latihan awal. Fase selanjutnya adalah fase latihan terbimbing. Pada fase ini, siswa diberikan kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi nyata. Dan fase yang terakhir adalah fase latihan mandiri, di mana siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Selanjutnya, kita masuk pada materi sintaks model pengajaran langsung. Salah satu karakteristik dari model pengajaran adalah adanya sintaks pengajaran. Nah, adapun sintaks dari model pengajaran langsung menurut Suyanto adalah yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua adalah mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga adalah membimbing pelatihan. Selanjutnya adalah mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang terakhir adalah memberikan kesempatan pelatihan lanjut dan penerapan. Kemudian, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan model pengajaran langsung. Secara umum, setiap model pengajaran memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat model pengajaran tersebut lebih baik untuk digunakan. Akan tetapi, selain mempunyai kelebihan, pasti akan ditemukan juga beberapa kekurangan. Nah, adapun kelebihan dari model pengajaran langsung adalah yang pertama, model pengajaran langsung menekankan kegiatan mendengarkan dan mengamati, sehingga siswa cocok belajar dengan cara ini. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui
tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang ketiga adalah kinerja siswa dapat dipantau secara cermat. Selanjutnya, dalam model ini terdapat penekanan pada pencapaian akademik. Yang terakhir adalah waktu untuk berbagi kegiatan pelajaran dapat dikontrol dengan ketat. Nah, adapun kekurangan dari model pengajaran langsung, yang pertama adalah karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran tergantung pada image guru. Yang kedua adalah karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka dan interpersonal mereka. Yang ketiga adalah terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan kendali guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi karakteristik dari model pembelajaran langsung dapat berdampak negatif terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa. Sebelumnya teman saya telah membahas materi tentang model pengajaran langsung. Nah, kali ini saya akan membahas materi model pengajaran konsep. Pertama-tama, model pengajaran konsep dikembangkan terutama untuk mengajarkan konsep-konsep kunci yang berfungsi sebagai landasan bagi pemikiran tingkat tinggi siswa. Adapun definisi dari model pengajaran konsep, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi atau menemukan sendiri materi yang dipelajari. Adapun pendekatan yang digunakan pada model pengajaran konsep, yaitu terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan presentasi langsung. Yang dimaksud pendekatan presentasi langsung adalah menggunakan konsep-konsep deduktif, di mana guru pertama-tama mendefinisikan konsep, kemudian memberikan contoh-contoh. Kedua yaitu pendekatan pembentukan konsep. Yang dimaksud pendekatan pembentukan konsep yaitu menggunakan proses induktif. Guru memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep terlebih dahulu, dan siswa sendiri yang menentukan atau menemukan konsep melalui proses penalaran deduktif. Yang ketiga adalah pendekatan pencapaian konsep. Pendekatan ini digunakan ketika siswa siap dengan beberapa ide mengenai konsep tersebut. Adapun sinteks pada model pengajaran konsep, yang pertama menjelaskan tujuan dan membuka pembelajaran. Yang kedua, pemakaian contoh dan bukan contoh serta pengujian atas pencapaian. Yang ketiga, presentasi langsung. Yang keempat, pemerolehan konsep. Yang kelima, menganalisis pemikiran dan mengintegrasikan pembelajaran. Itulah tadi materi tentang model pengajaran langsung dan model pengajaran konsep. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.